Al-Quran, risalah, hukum syariat bukan karya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Murni Allah turunkan dari langit dan Rasulullah sampaikan kepada umat seperti yang beliau terima. Di dalam surat Al-Haqqah Allah berfirman, seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebagian perkataan kami, akan kami ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Apakah benar beliau mengarang? Akan tetapi realitanya bukan seperti itu. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan menyampaikan seperti apa yang beliau terima. Dalam surat An-Najm, yang artinya Muhammad tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. Semua itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Apa manfaat dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita bahwa Rasul penyampai bukan pengarang, syariat bukan berasal dari Rasul, namun dari pencipta manusia? Apa manfaatnya? Manfaatnya agar kita sampai kepada kita keyakinan bahwa tidak berhak mengarang soal syariat. Syariat bukan apa yang diinginkan Nabi Muhammad, syariat bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak berhak mengarang soal syariat. Kalau Nabi Muhammad manusia terbaik di permukaan bumi ini, manusia paling soleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat? Berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, sesuai yang Anda inginkan, sebagaimana yang Anda suka, panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Anda tidak lebih soleh dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih bertakwa dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih pintar dari Nabi Muhammad, itu pasti. Ketika Anda tidak lebih soleh, tidak lebih pintar, tidak lebih mulia, tidak lebih bertakwa, pantaskah Anda membuat sesuatu sementara Nabi Muhammad tidak pantas membuat sesuatu itu? Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu, namun agama ini syariat, agama ini wahyu, agama ini dari Allah yang diturunkan dari langit. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang Zulkarnain, Nabi Muhammad mengatakan, nanti besok saya jawab. Allah tahan sebulan berita dari langit. Tidak Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berita tentang Zulkarnain, karena Nabi Muhammad sedikit terlontar kata yang tidak pantas. Rasulullah tahu apa yang terjadi besok? Nyatanya tidak. Baru kemudian Allah turunkan seraya menegur Nabi Muhammad SAW. Jangan katakan, aku kerjakan itu besok, kecuali kamu mengatakan insya Allah. Ketika perang Uhud, kita tahu bagaimana Rasulullah menderita di perang Uhud. Beliau terluka giginya sampai rontok. Sahabat-sahabatnya berguguran di medan jihad. Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana akan mendapatkan keberuntungan kaum yang telah melukai Nabi mereka sendiri? Bagaimana akan beruntung kaum yang melukai dan mencederai Nabi mereka sendiri? Turun firman Allah, bukan urusanmu, wahai Muhammad, soal mereka mendapatkan hidayah setelah itu atau tidak mendapatkan hidayah setelah itu. Itu adalah urusan Allah. Dan Allah buktikan ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Muawiyah bin Abu Sufyan masuk Islam. Keahlian dan keilmuan berperang Khalid bin Walid yang telah mencederai umat Islam dan melukai umat Islam di perang Uhud dengan izin Allah. Ketika Nabi mengatakan bagaimana mereka akan mendapatkan petunjuk Nabi mereka yang mereka lukai, Allah tidak suka, Allah tidak ridho dengan kata-kata ini, dan Allah menegur nabinya dengan mengatakan, lihatlah Rasul yang sangat menginginkan Islamnya Abu Thalib dan begitu mencintai pamannya yang mendukung dakwahnya. Paman yang ketika itu menjadi bumper dakwah Rasulullah. Akan tetapi Salman Al-Farisi masuk Islam tanpa sepatah kata pun dari Nabi Muhammad SAW. Hanya berkata, ini untuk kalian sebagai sodakoh. Ia melihat dari kejauhan Nabi Muhammad tidak mau memakannya. Besoknya datang lagi, saya berkata, ini hadiah untuk kalian dari saya. Dilihat dari kejauhan Rasulullah memakan makanan itu. Tahulah dia, inilah Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan. Di pundak Nabi Muhammad Rasulullah SAW terlihat ciri-ciri kenabian. Masuk Islam tanpa sepatah kata pun dari Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Rasulnya Muhammad SAW, wahai Muhammad, kamu inginkan Islamnya Abu Thalib, namun aku inginkan untukmu Salman Al-Farisi. Allah yang mengatur, bukan kita.
Orang yang sadar bahwa agama Islam bukanlah karya Nabi Muhammad. Orang yang sadar bahwa agama Islam tak seorang pun yang bisa menciptakan seperti agama Islam. Seperti sempurnanya agama Islam. Agama tanpa cacat, agama tanpa salah, agama tanpa khilaf. Agama yang tidak bertentangan dengan zaman manapun, di waktu kapanpun. Agama yang bisa mengayomi seluruh manusia, dari seluruh bangsa, seluruh warna kulit, dan seluruh yang berbeda bahasanya. Dan diatur dengan peraturan yang sempurna, peraturan yang seimbang. Adapun manusia, kalau manusia membuat peraturan bisa untuk tahun ini, tidak bisa untuk tahun depan. Bisa untuk 5 tahun, tidak bisa untuk 10 tahun. Dan tidak bisa untuk tahun berikutnya. Bisa untuk daerah ini, tidak bisa untuk daerah yang lainnya. Bisa untuk kaum ini, tidak bisa untuk kaum yang lainnya. Itulah peraturan umat manusia. Itu hanya untuk manusia. Di dalam peraturan yang tidak bisa itu, yang sedikit itu, yang ruang lingkupnya kecil itu, mereka pun berbeda pendapat. Sehingga orang bisa lari dari hukum. Dijebak dari pasal ini, dia keluar ke pasal ini. Hukum bisa dipermainkan. Dalam agama Allah yang mulia, tidak bisa semua terpagar dengan pagar yang tetap. Kita wajib meyakini agama yang kita cintai ini, yang bernama agama Islam. Wahyu dari Allah, turun dari langit melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tugas Nabi hanyalah menyampaikan. Tidak ada kewajiban kami, melainkan menyampaikan penyampaian yang nyata, penyampaian yang jelas. Tidak ada kewajibanmu, wahai Muhammad, kecuali menyampaikan. Orang yang paham itu tidak akan berani mengutak-ngatik syariat. Orang yang paham itu tidak akan berani menambahkan sesuatu yang tidak ada di dalam syariat. Karena dia tahu persis, dia tidak boleh protes kepada Allah. Dia tidak lebih pintar, dia tidak lebih hebat. Allah lebih tahu untuk kemaslahatan hamba-hambanya dibandingkan hamba-hamba itu sendiri. Hai manusia, ada berapa jumlah rambut yang ada di kepalamu? Yang lebih kecil lagi, tahukah Anda berapa jumlah rambut di jenggotmu? Yang lebih kecil lagi, tahukah Anda berapa jumlah rambut kumis yang ada di atas bibirmu? Berapa jumlahnya? Tidak tahu. Mau buat syariat? Mau membuat syariat? Sadarlah wahai manusia, kita ini sangatlah lemah. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Kita mau pertontonkan kelemahan kita untuk mengotak-atik syariat, membuat hal yang baru yang Rasulullah tidak ajarkan dan Allah tidak pernah wahyukan. Gimana kita letakkan nawil kita yang sehat? Kalau Allah kita boleh membuat syariat baru, untuk apa Allah mengutus Rasulnya? Kalau boleh kita menambahkan sesuatu yang baru, untuk apa Allah turunkan firman-Nya dalam Al-Quran? Kami telah sempurnakan agama kalian. Kalau masih boleh ditambah-tambah, apa makna kesempurnaan? Ketika ayat itu turun di Mekah, di Padang Arafah, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Mayoritas kaum muslimin dari kalangan para sahabat bergembira ria, senang dan bahagia agama ini telah sempurna. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.